Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa amplop. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru inilah di tengah lapangan golok menghijau pula keliling. Tolong tim media mengambil gambar yang luar biasa ini. Ini doa jamaah beringin nih luar biasa. Seandainya tidak hujan, tidak mendung, mana sanggup kita panas terik. Di mana-mana kemarau sekarang ini, betul? Tapi di beringin, betul? Di beringin ini bisa pula kita teduh. Hujannya pun tipis-tipis. Insya Allah semua yang hadir ini dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Itu bukan kata saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Jadi saya datang ini pagi-pagi tadi habis sholat subuh, langsung ke airport Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, terbang langsung ke Kuala Namu dan langsung sampai kemari. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memurahkan rezeki, memanjangkan umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya ini pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ar-Raudhah. Beliau guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Abdul Hadi. Yang ceramah ini Abdul Somad. Ini sudah melanggar kode etik. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Beliau hafal Quran, punya pondok pesantren, santri-santrinya Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Hadi dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Guru saya, guru kita semua yang membacakan kita kepada kita tadi ayat-ayat Al-Quran dengan suaranya juara internasional, Al-Mukarram Ustadz Fadlan Zainuddin. Doakan supaya anak saya bisa macam Ustadz Fadlan. Anak bapak ibu juga. Nah, baru agak kuat aminnya sedikit. Hadir bersama kita Bapak Wali Kota Medan pada masanya, tokoh Sumatera Utara. Beliau Bapak Abdillah. Kenal bapak ibu? Bapak Abdillah Habib, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengalir darah Nabi dalam badannya. Dalam badan saya ini ada juga darah Nabi, tapi bukan Nabi Muhammad, Nabi Adam. Hadir bersama kita Bapak anggota DPRD. Ini yang hadir, lihat. Ibu jangan bawa kursi, nanti mengamuk oma-oma itu di belakang. Sedang saya aja tak berani. Itu maka saya minta supaya dipasang pagar besi untuk jangan sampai diserang mak-mak garis keras. Ibu pula berani duduk di depan tuh, dicampakkan untuk ke sawah nanti. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jadi diantara manfaat menghadiri maulid supaya kita mengambil ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang pertama yang mau saya sampaikan di Jumat pagi penuh berkah ini adalah ajaran tentang menyambung tali silaturahim. Tahajud malam tak tinggal,
hatam Quran, rajin bersedekah, rajin baca Quran, rajin, tapi kalau putus tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Beringin. Dengan adanya acara ini bisa saya bersilaturahim dengan guru-guru saya. Kalau tak ada acara pagi ini, sudah lama saya tak jumpa dengan guru saya Ustadz Fadlan Zainuddin. Akhirnya pagi ini berjumpa, mendengar suaranya, maka dengan itu melimpahlah barokahnya untuk kita semua insyaallah. Bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, tetap kita sambung silaturahim dengan mengirimkan Al-Fatihah, terutama untuk guru kami Fadilatul Syekh Azra'i Abdul Rauf beserta almarhumah emak, almarhum ayah, atuk, nenek, guru-guru kita semua, untuk mereka Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sependek-pendek silaturahim untuk yang sudah meninggal. Yang paling bagus dibacakan surat Yasin. Khusus untuk malam Jumat, hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat adalah surat Al-Kahfi. Ustadz ini yang ceramah udah baca atau belum? Malam tadi saya kumpul dengan anak, istri, keluarga, kami baca Yasin untuk almarhum almarhumah. Di pesawat tadi saya baca Al-Kahfi, hadiahkan pahalanya. Bagi bapak ibu yang sudah membaca, alhamdulillah. Bagi yang belum membaca, pulang dari sini insya Allah. Yang sudah dikasih tahu tak juga mau membaca, inna man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai ke Jumat berikutnya insyaallah. Amin ya rabbal. Itu yang membawa plastik-plastik transparan itu, ini jangan-jangan duitnya mau dibawa Ustadz Somad ke Pekanbaru ini. Duit itu tak ada yang dibawa ke Pekanbaru, semuanya akan diselesaikan pembangunan masjid pesantren tahfiz Quran Ar-Raudhah. Tiangnya sudah ada 4, tinggal kita lanjutkan atap dindingnya, mudah-mudahan selesai insyaallah. Amin. Ini Ustaz Somad ini cuman mengajak orang aja menyelesaikan masjid, ceramah aja, menyuruh orang aja, dia sendiri tak ada ngasih. Saya mengasih 100 sak semen. Berapa satu sak semen di Beringin? Hah? 60 kali 100 mak 6 juta kupak juga itu. Insya Allah itulah bekal kita menghadap Allah insya Allah. Amin. Ibu-ibu yang tak kebetulan tak ada bawa duit, masukkan dompetnya sekalian. Ada gelang, ada rantai, ada subang, ada anting, gelang kaki, gigi emas, masukkan. Besok ditukar ke pasar Sambu, dijualkan, duit hasilnya untuk pembangunan masjid. Setuju? Masukkan. Ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya rantai, ibu punya anting, ibu punya gelang kaki, meninggal, habis diambil bapak itu. Untuk nggak boleh suuzon. Masa ibu bilang dia mau nikah lagi? Diambilnya gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki itu untuk menanam padi di sawah. Setelah panen baru dia kawin lagi. Maka kalau mau kekal abadi, maka pakailah untuk menyelesaikan pembangunan masjid pesantren tahfiz Quran Ar-Raudhah sampai hari kiamat, pahalanya mengalir insyaallah. Amin. Masukkan duitnya, hadiahkan untuk almarhumah emak saya Fulanah binti Fulan, untuk almarhum ayah saya Fulan bin Fulan, untuk almarhum atuk saya Fulan bin Fulan. Maka yang memberi dapat pahala, yang meninggal pun juga dapat pahala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan pula membawa pancing. Sudah lama Abdul Somad ceramah,
baru diberingin inilah ada orang sedekah RX King. Usangka tadi RX King ini mau ngantar pulang ke Pekanbaru. Saya tanya Ustadz Hadi, ini apa ini? Kok ada RX King di depan? Ini mau dilelang Ustadz. Siapa yang mau mengangkat ini, duitnya nanti akan dipakai untuk pembangunan pesantren Ar-Raudhah. Dapat motor, dapat duit sedekah mengalir, insyaallah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harga pertama dipasang 50 juta rupiah. Siap? Yang mau angkat sekarang. Duitnya akan dipakai untuk pembangunan Masjid Ar-Raudhah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa akadnya ini Pak Ustadz? Akadnya wakaf berhadiah. Jadi sebetulnya dia kasih duit 50 juta untuk pembangunan masjid, tapi dapat hadiah RX King. Karena yang punya RX King ini mau mati masuk surga, ikut RX King-nya sekalian. Bapak Ibu yang mobil mewah-mewah kalau mati tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Kalau mau mati bawa mobil, awakafkanlah mobil. Ustaz Somad ngomong aja, itu tadi Ustaz kan kemari pakai mobil, bukan mobil aku. Kalau kuwakafkan mengamuk yang punya. Ustaz Somad kami tengok kemana-mana mobilnya mewah, itu punya panitia Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dicari duit pagi-pagi pulang petang peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang kukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pergi ke sawah pagi-pagi masih bisa dibedakan ini orangnya, ini kerbaunya, pas balik sore sama bentuknya. Akhirnya duit yang dicari dibelikan makanan busuk, dibelikan pakaian lapuk. Wa ma akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang kau wakafkan untuk pesantren Ar-Raudhah, itulah untuk kekal bekal hari esok insyaallah. Mudah-mudahan yang bersedekah ini panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang belum nikah segala jumpa jodoh. Wah, makin kuat amin ya. Yang dililit-lilit utang selesai utangnya, makin kuat ku dengar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir juga dari konsulat Malaysia berserta jamaah dari Bangi, dari Selangor Malaysia hadir. Mudah-mudahan hubungan kita selama serumpun ini bisa terjalin baik insyaallah amin. Kalau Ustaz Abdul Somad yang ceramah tabligh akbar, jamaah menyumbang ke dalam plastik. Kalau Ustaz Abdul Somad yang ceramah tabligh akbar, tak terlalu banyak yang bisa dilakukan, tapi ini usaha. Ada yang lebih hebat lagi. Bagaimana caranya? Mendudukkan orang baik supaya dia menjadi pejuang di parlemen, sehingga dibuatnya undang-undang. Semua pondok pesantren akan mendapatkan bantuan dari APBN. Setuju? Tapi itu tidak bisa kalau tidak ada orang baik yang cinta pesantren, cinta agama. Orang baik mesti duduk di parlemen, di anggota legislatif. Mudah-mudahan bapak-bapak caleg yang ada di atas ini duduk menjadi anggota legislatif dan memperjuangkan pesantren insyaallah amin. Pak Abdillah akan menjadi DPR RI. Ketua Ustadz Somad punya tim di Sumatera Utara, namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, Direktur Grand Sapa Nauli yang akan berangkat umroh. Nanti bulan Februari ada namanya umroh akbar bersama Ustadz Somad. Bisa kita berziarah ke makam Nabi, tawaf sa'i dan tahallul. Akan berangkat bulan Februari. Tadi sudah disampaikan Pak protokol, yang mendaftar hari ini dapat cashback, duitnya balik 1 juta, sekaligus penyerahan buku naik ke atas. Mau naik ke RX King boleh juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ada namanya Bang Darwis Halomuan, beliau koordinator tim UAS, beliau juga akan duduk. Kenapa lah tim-tim Ustadz Somad ini semuanya mencaleg? Supaya nanti kalau ditanya Allah di akhirat, hai Abdul Somad, kau sudah ceramah? Sudah. Kau sudah bangun pesantren? Sudah. Ada anggotamu yang duduk berjuang di parlemen? Tak ada ya Allah. Tak ada yang bisa saya jawabkan. Maka kalau ditanya nanti di akhirat, ada tim Abdul Somad yang duduk di parlemen? Ada ya Allah. Sudah kau sampaikan ke masyarakat? Sudah. Makanya nanti ini masa-masa genting, 14 Februari 2024 orang akan menebarkan duit, sedangkan kita tak main duit. Maka bingung masyarakat, cumana nih Pak Ustadz banyak yang ngasih duit. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Apa pula setuju? Saya tak mau ngambil duit nih Pak Ustadz, ini duit haram Pak Ustadz. Ambil aja duitnya, tapi tak boleh dikasih makan ke anak Pak Ustadz. Serahkan ke pembangunan Masjid Ar-Raudhah. Setuju? Tak sama kuatnya macam yang pertama tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dari awal saja dia sudah pakai kasih sogok, berarti kalau duduk dia akan ambil duit negara untuk korupsi, makan haram, mengembalikan modal. Betul betul betul. Kita mesti memilih orang baik, mendudukkan orang baik di tempat yang baik supaya dia berjuang, insya Allah. Amin. Ada juga bendahara Yayasan Tim UAS, namanya Ibu Imelda Muintan Lubis. Udah aku sebutkan semua, sehingga lepaslah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hubungan silaturahim baik, pembangunan masjid baik. Ustadz Somad ceramah berapi-api di mimbar, jangan main judi, jangan judi online, jangan main slot. Orang hari Jumat ustadznya berapi-api di atas, jamaahnya berair-air di bawah. Tak bisa hanya sekedar ceramah, tapi mesti ada perda, peraturan daerah Sumatera Utara. Tidak boleh main judi, tidak boleh judi online. Barulah Pak Polisi bisa menangkap. Betul? Itu yang bisa membuat peraturan itu siapa? Ustadz tak bisa. Yang bisa membuat peraturan itu adalah DPRD. Siapa yang memilih DPRD? Inilah orang-orang baik, orang-orang soleh ini yang akan memilih. Maka jangan sampai tidak memilih, gunakan hak pilih, karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu sebab kenapa orang marah sama Abdul Somad. Seandainya Ustadz Somad cerita sholat, orang tak marah. Seandainya Ustadz Somad cerita puasa, orang tak marah. Seandainya Ustadz Somad cerita haji, orang tak marah. Tapi karena Ustadz Abdul Somad cerita politik, orang jadi marah. Makanya kata orang, Ustadz Somad janganlah cerita politik. Kan yang dimarahi orang aku, bukan kamu. Ya tapi hatiku tak sampai hati menengok Ustadz dibully di internet. Jangan kau tengok. Ustadz kok sabar membaca komen-komen orang di YouTube, di Instagram itu? Saya baca, bukan tak baca, ku baca. Cuman passwordnya tak tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang pertama, sambung silaturahim. Siap sambung silaturahim? Pelajaran yang kedua, menolong agama Allah dengan harta. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, menolong agama Allah dengan harta. Yang menyerahkan batu bata, itu batu bata udah disusun, batu kerikil sudah. Saya tak sanggup batu bata Pak Ustadz, kerikil pun tak sanggup Pak Ustadz. Yang lebih kecil dari kerikil, pasir pun tak sanggup Pak Ustadz. Mati aja lah. Apa guna hidup di Beringin nih, buat semak aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampailah hati Ustadz Somad mengatakan kami ini membuat semak di Beringin. Ini semua adalah hamba-hamba Allah. Kita bukan hamba harta, kita bukan hamba kuasa, kita adalah hamba Allah. Hamba kuasa akan berakhir 5 tahun, paling lama 10 tahun. Hamba harta akan berakhir ketika mati ditinggalkan. Tapi kalau hamba Allah
sampai mati, sampai liang lahat, sampai hari kiamat, sampai ke surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sultan-sultan Delhi, tak ada yang kita kenang, tak ada yang kita ingat, tapi Sultan Delhi yang membangun Masjid Raya Al-Masud Medan sampai hari ini mengalir pahalanya. 100 tahun lebih, 1905, 1906, sekarang sudah tahun 2023, berarti 100 tahun lebih, 1 abad mengalir pahalanya. Presiden Indonesia banyak, tapi Presiden Indonesia yang mengalir pahalanya sampai hari ini yang membangun Masjid Istiqlal, Presiden Insinyur Soekarno. Maka kalau mau panjang berkah, bangunlah masjid. Saya tak sanggup bangun masjid Pak Ustadz. Jangan bangun satu masjid, ikut membangun tiangnya, ikut membangun atapnya, ikut membangun semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang memasukkan duit ke plastik tadi mendapatkan pahala amal jariah sampai hari kiamat insya Allah. Kemana plastik tadi? Hilang. Tolong yang membawa plastik naik ke atas, karena di atas ini banyak ikan-ikan paus, ikan-ikan hiu. Ustadz menyepelekan kami yang di bawah ini. Udah naik? Oh udah, Masya Allah. Nampaknya saya pun kena tagih juga ini. Saya janjikan tadi, saya kasih 100 sak semen, nanti saya transferkan insya Allah. Saya cicil selama 2 tahun, langsung cash insya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kalau kita mati menghadap Allah. Ada ibu-ibu di Beringin punya tabungan 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Punya tabungan 100 juta. Amin. Dikirimnya ke pesantren Ar-Raudhah 1 juta. Pertanyaannya, berapakah uang yang tersisa di bank? Memang kalau belum sarapan nih payah ngitung memang. Duit dia 100 juta, dikirimnya pembangunan Masjid Ar-Raudhah 1 juta, berarti yang tinggal di rekening bank 99. Balik dia ke rumah, minum kopi, mati. Pertanyaannya, berapakah duit yang dibawanya mati? Yang 1 juta itulah yang dibawanya mati. Berapakah duit yang ditinggalkannya untuk laki? 99 diambil abang itu untuk modal buka usaha. Suuzon aja lah ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai Abdul Somad, apakah ada kau sampaikan Islam ke Beringin? Nanti saya bisa menjawab di hadapan Allah. Aku sudah ceramah di Beringin ya Allah. Berapa kali? 1 kali. Mana bisa menyampaikan dakwah Islam cuman sekali? Tanggung jawab menjadi da'i, menjadi ustadz, menjadi ulama, menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini saya sudah lapang hati. Kenapa? Karena kalau saya pulang, walaupun saya ke Beringin ini cuma sekali, insya Allah mengalir sampai mati, karena sudah ikut membangun pesantren Ar-Raudhah. Murid-murid penghafal Quran. Tidak ada alasan masyarakat Beringin anaknya tak bisa hafal Quran.
Kenapa anak kau tak bisa hafal Quran? Karena kami tinggal di Inggris, di Belanda, di Jerman, pun di Eropa banyak tempat menghafal Quran. Apalagi sekarang sudah ada tempat menghafal Quran. Daftarkan anak Anda segera ke pesantren tahfiz Quran Ar-Raudhah pimpinan Ustadz Abdul Hadi, murid dari Syekh Azra'i Abdul Ra'uf, sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Kalau Anda tidak mendaftarkan anak Anda, siap-siap anak Anda menjadi pecandu narkoba, pelakor dan pezina, pemain judi online. Duit kalian habis gara-gara anak main judi online, dan bapaknya pula sibuk dengan pinjaman online. Ini yang saya sampaikan ini nyata atau tak nyata? Ngaku semua jamaah ini. Berapa banyak tiba-tiba bapak-bapak, ibu-ibu sakit kepala. Kenapa? Datang tagihan bank, terkejut, utang bapak 50 juta. Loh, kok saya ada utang 50 juta? Karena anakmu memakai handphonemu main judi, dibelinya pakai online, dipakainya nomor rekening. Akhirnya dunia tak dapat, akhirat melarat. Maka satu-satunya cara menyelamatkan anak, masukkan ke pesantren. Saya tak tahan berpisah sama anak. Pesantren jauh Pak Ustadz, pesantren Ar-Raudhah dekat. Saya takut Pak Ustadz anak saya tak makan. Apa pula tak makan? Padi seluas ini ya. Nanti tinggal panen. Mudah-mudahan masyarakatnya membayar zakat insya Allah. Amin. Itu drone dari tadi terbang-terbang terus. Lambaikan tangan ke atas drone. Lambaikan. Semua melambaikan. Ini sedang direkam kita ini. Itu kameranya hidup menyala. Lambaikan. Nanti direkam untuk buat video iklan pesantren Ar-Raudhah. Udah, jangan lama-lama, ketiak basah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini hari Jumat. Amal yang paling afdal banyak hari Jumat adalah bersedekah. Kalau amal mulut sholawat, kalau amal duit sedekah. Dan kita di majelis pagi ini dua-duanya sudah melaksanakan. Bersolawatnya sudah, bersedekahnya juga Saya tak suka sholawat Ustaz sholat. Ustaz berselawat pakai nyanyi-nyanyi, pakai lagu-lagu. Aku tak suka berlagu-lagu. Ya tak usah kau berlagu-lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Loh, kenapa kau begitu? Kau mengamuk. Ini bulan tua Pak Ustaz. Bersolawat pakai lagu bagus. Bersolawat tak pakai lagu tak apa-apa, bukan wajib. Saya tak mau berselawat pakai kuat-kuat suara mengganggu orang. Saya berselawatnya maunya dalam hati aja. Seorang perempuan menangis, meneteskan air mata, mengadu kepada ulama dari Syam, Suriah, Damaskus. Apa kata ulama? Kalau hidup kau susah, banyak-banyak beribadah. Kalau anak kau mati, sabar. Kalau suami kau meninggal, sabar. Kenapa kau menangis bersusah hati? Kata dia, aku menangis bukan karena anakku, bukan karena lakiku, bukan karena hidupku. Lalu kenapa kau menangis? Sudah 3 malam aku tak mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya aku mimpi jumpa Nabi. Terkejut ulama negeri Syam. Apa amal kau?
amalku setiap hari bersolawat. Berapa solawatmu? 15.000 setiap hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukti nyata bahwa orang yang bersolawat dekat dengan Rasulullah, Rasulullah menampakkan dirinya. Mudah-mudahan sebelum mati sempat kita melihat Nabi dalam mimpi kita, barokat solawat insyaallah. Amin. Makanya besok ini kadang pergi ke pasar mau beli kangkung 2 ikat, ke warung sebentar sudah berdosa lisan karena menceritakan aib orang. Gimana kabar laki sianu anak sianu bini sama papa. Insyaallah setelah ini tak ada lagi cerita aib orang. Besok pagi kalau pergi ke pajak mau beli kangkung, mau beli bayam, ditanya orang, gimana kabar anak sianu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siap? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Siapapun yang mengajak ghibah, namimah, menceritakan aib orang, tutup dia dengan sodako. Sumbatkan duit kerincing ke muncungnya. Janganlah Pak Ustadz, kasar kali Ustadz Somad ini. Apa yang bisa kau lakukan? Tolong agama Allah. Yang bisa ngasih dengan harta, selesaikan pembangunan masjid. Yang bisa dengan kekuasaan, pakai tanda tangan. Yang tak bisa, pakai tenaga. Ini saya pagi ini dikawal oleh pemuda Pancasila. Pancasila! Oh, cuman 2 orang aja orang mengawal. Satu di kanan, satu di kiri. Apa kata ketua PP pemuda Pancasila? Kami ini sekarang sudah berubah Pak Ustadz, kata Bang Yapto. Apa kata dia? Dari haram jadah ke sajadah. Maka jangan heran kalau saya kemana-mana tausiah dikawal pemuda Pancasila. Apa hubungan Ustadz Somad dengan pemuda Pancasila? Saya punya 2 kartu PP. Kartu PP Sumatera Utara dan kartu PP Riau. Tak tahu kalian? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bersama kita di tengah sawah di Garuda ini, bersama pula nanti kita di taman surga Jannatul Firdaus. Nanti begitu orang Garuda ini masuk surga semuanya. Amin. Salamun qaulam min rabbir rahim. Dapat ucapan selamat dari Allah. Kata Allah, selamat kalian masuk surga. Orang Garuda ini semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Pede kali Ustaz Somad ngasih jaminan masuk surga. Bukan aku guys, Nabi Muhammad yang ngasih jaminan. Mana hadisnya? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Nabi yang ngomong. Bapak Ibu percaya? Terserah kalian mau tak percaya masuk neraka. Enak kali. Masa ada orang berzina minum khamar masuk surga? Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarab, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in sarab, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Enak kali. Kita nantikan setelah pesawat lewat berikut ini. Ini dekat dari Kuala Namu. Oh, berarti kalian kalau mau pergi dekat ya ke Pekanbaru, tinggal naik pesawat sampai ke Papua. Rupanya salah naik pesawat. Sedang salah naik pesawat aja bisa nyasar, apalagi sampai salah akidah. Jangan anak-anak kita salah akidah. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudaraku, kalau lelang ini katanya, Anda mau memberikan bantuan, segera transfer ke Yayasan Ar-Raudah, rekening BSI Bank Syariah Indonesia, nomor 717-389-1739. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Ini saya sudah ceramah 40 menit, sudah ada yang menawar 50 juta RX King ini. Belum juga ada lagi. Mak, gawat ini. Jangan sampai keluar berita besok Ustadz Somad jual motor tak laku-laku. Rusak nama baik saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalaupun kami sudah pulang, tetap datang jumpai Ustadz Abdul Hadi, bayar RX King ini
karena kalau tidak kesempatan tak terulang dua kali. Jangan sampai kita mati dalam keadaan menyesal. An-nasu niyam, manusia ini semuanya sekarang sedang tidur. Ini kita ini sekarang nih, ini sedang tidur kita ini. Kapan kita bangun? Falamma matu intabahu, ketika mereka mati barulah dia terbangun. Rupanya selama ini dia tidur. Orang yang tidur pasti mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi orang terkenal, mimpi anak gadis yang cantik. Begitu terbangun rupanya sudah di liang lahat. Mana baju kebesaran, sudah berganti kain kapan, apa pula kain batik. Mana buah hati belayan jiwa, abang yang selama ini Adinda, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Puih. Begitu kita mati, sebelah aja matanya yang menangis, sebelah lagi nengok mana yang mau dipinang bulan depan. Dan itu tidak ada di Beringin. Di Beringin ini laki-lakinya semuanya setia-setia semua. Memang beda-beda tipis antara setia dengan takut memang. Kalau ada bapak-bapak